Maka perempuan yang takut ia kepada Allah, bahwa sungguh-sungguh ia di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya. Inilah wanita yang taat kepada Allah. Yang pertama, dia bersungguh-sungguh menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, dia taat betul-betul kepada suaminya. Kalau dia cuma bersungguh-sungguh berbuat taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada suami, maka ibadahnya tergantung. Bukan tergantung. Kalau tergantung, gantung undang. Kalau terkatung-katung begini dia. Kalau ini langit, ini bumi, di sini ibadahnya. Di tengah-tengah. Kenapa? Enggak langsung diterima, enggak diijabah karena dia tidak taat kepada suami. Begitu dia taat kepada suami, langsung diterima ibadah itu. Makanya kita sebagai wanita yang betul-betul taat kepada Allah, hendaknya taat kepada Allah dan taat kepada suami. Bagi yang ada suami. Bagi yang enggak ada suami, cari suami. Hai sunat, kembali ke. Palo dinyan yang pemahaman salah. Harga diri long. Yang harga diri het tamu cewek. Tapi kalau melamar, Khadijah melamar Rasulullah, apakah jatuh derajat harga diri Khadijah? Khadijah apakah harga dirinya lamar agam? Sunat. Apa? Padang ya? Oh. Ya. Man padang yang kembali bang kaki. Nia padang. Tiba namanya lamar pergi ke rumah laki-laki melamar. Orang India juga begitu ya. Sebagian ya melamar. Sebenarnya boleh seperti itu. Jangan memandang kalau kita melamar laki-laki harga diri kita aja jatuh, enggak. Ya, Siti Khadijah seorang yang paling hebat, enggak seperti kita. Kekayaannya luar biasa banyak, enggak seperti kita. Dia seorang saudagar kaya. Ya, walaupun dia seorang janda, tapi sangat istimewa. Beliau melamar Rasulullah yang tukahon galak toh Khadijah. Narhat Raja Khadijah. Enggak jatuh. Makanya dalam kitab-kitab dirumuskan yang bahwa sunat perempuan melamar bukan kalau melamar. Ya sunat. Mia kira-kira galak. Ya, tidak salah kok. Kalian suami-suami yang najabut tengku. Ya, pe awak hihi murwa, hihi buangen, ya nama raju. Sehingga susah dah. Waktu melihat jalan suami yang ada agamanya, yang alim, ya, jika hati kita tertarik, jangan ajak apa aja. Ajak nikah. Ya, betul kenamat, betul cewek ngendel. Itu bukan lamar, itu dah dosa. Nah, tapi ajaklah nikah. Ya, silakan. Ya. Ini kan maksudnya jenis laki-laki yang kayak kehilangan itu dulu kan, nggak boleh laki. Kita nggak ada. Nggak boleh orang sembarangan itu kan. Lamar laki-laki. Jadi kita nggak boleh sembarangan lamar laki-laki. Orang sembarangan ya. Orang tunggu kayak gitu kan. Ini anak macam tengku. Jadi begini dia. Kalau kita kan begini ya. Kita suka sama laki-laki itu misalnya kita suka sama laki-laki itu. Laki-laki itu bukan tengku, ya, tidak memiliki ilmu agama. Dia misalnya pengusaha misalnya. Kita suka sama harta dia misalnya. Ya. Suka sama harta dia.
Suka sama apa dia? Lalu dia tahu nih ada pernah saya dengar Ya. orang Padang tak ada lagi. Ya. Kan harus bukan orang Padang maksudnya kan kita boleh orang perempuan orang Padang. Melamar memang sunat? Harus dengan orang yang maksudnya Tidak mesti. dari kita. Tidak mesti. Tidak mesti. Karena dalam hal mencari pasangan, kita disuruh cari yang sekufur. Sekufur. Makna sekufur sama dengan kita. Kalau kita ahli agama, hendaklah cari seorang suami yang ahli agama. Kalau kita orang-orang biasa misalnya, maka suami biasa-biasa boleh juga untuk kita. Itu sekufur namanya. Nah, dalam hal ilmu agama. Jadi kalau misalnya kita jatuh cinta kepada seseorang yang sekufur dengan kita, sunat juga melamarnya, enggak mesti kepada tengku. Ya, enggak mesti kepada tengku. Itu daripada menyahana lo lamar, lupakan zina, lupakan cewek. Lebih baik lamarlah dia. Ya, ajaklah dia nih nikah. Be lamar ya ba puha-puha lamar ro. Kita bawa emas-emas mau lamar. Yang kamu balik untuk kayak pakai megap. Bukan salah dalam hukum ya. Sebab dalam hukum pun sebenarnya yang menyediakan apa itu namanya? Mahar suami kepada istri. Ya, yang menyediakan mahar suami kepada istri. Jadi kita cuma mengajak nih. Berapa maharnya untuk abang gratis deh? Enggak boleh. Tetap harus ada mahar. Walaupun sandal jepit maharnya misalnya. Walaupun baju daster maharnya misalnya. Tetap wajib ada syarat sah nikah ada Jangan mentang-mentang udah cinta untuk abang gratis ya. Nah, enggak boleh, tetap harus ada mahar ya. Itu syarat nih. Syarat sah nikah. Enggak mesti emas. Enggak mesti emas. Apapun boleh jadi mahar. Yang penting bermanfaat untuk baik mahal ini ane bate. Hana manfaat, enggak boleh. Gimana? Maharnya kredit. Utang boleh, nikahnya sah. Nah, misalnya saya terima nikah bulan bin bulan dengan mahar 5 manyam kredit. Sah nikahnya. Ya? Wajib bayar dia suami. Saat kita berumah tangga, nikahnya sudah sah. Nggak dibayar sama sekali, enggak apa-apa. Nanti dalam rumah tangga nanti dibayar kredit 5.000 per hari, 5.000 per hari. Ini untuk mahar, ini untuk nafkah. 5.000 untuk mahar, 5.000 untuk nafkah, 5.000 untuk mahar, 5.000 untuk nafkah. Silakan, boleh. Seperti itu. Nikahnya sah-sah. Yang penting ada misalnya hai bang, baik le nomor baik. Hei, tak lo ikhlaskan laju. Alhamdulillah. Ya sah. Nah, lo ikhlaskan laju maharnya. Sah, karena mahar itu hak istri 100%. Oh, lanjutnya. Nanti boleh kayak gitu kecuali disyaratkan. Ini boleh saya mau terima nikah langsung walaupun tidak bayar mahal. Tapi saya syaratkan saya tidak mau jima dengan dia selama maharnya tidak dibayar. Itu syarat itu. Boleh kita syaratkan seperti itu. Tapi kalau nggak kita syaratkan sebelumnya, tidak boleh kayak itu. Setelah kita akan nikah, maharnya misalnya utang. Udah? Nikahnya sah, kita wajib melayani dia sebagaimana dia biasa suami istri. Masalah dia sudah mewatak kita, dua wajib atasnya untuk memberi nafkah membayar mahar untuk kita. Sebab wajib bayar mahar dengan watak. Paham? Seorang yang sudah menikah, saya terima nikahnya si pulan bin pulan dengan mahar 5 mayam utang misalnya ya. Dia enggak tidur, dia enggak watak. Dia enggak bayar itu boleh. Karena dia tidak watak. Begitu dia watak, sudah wajib atas suami membayarnya. Ya, sudah wajib dibayarnya, tapi dibilang sama istri, enggak apa-apa dah, Bang. Saya ikhlaskan aja, enggak usah bayar lagi. Berarti sudah nikahnya tetap sah, ya. Nah. Apa? Alhamdulillah menempuh jalan royalnya.
disebutnya tunai. Tapi dia utang. Tapi utang, maksudnya dihukumnya tunai, tapi mungkin yang kedua utang. Hukum nikahnya tetap sah. Yang namun adalah wanita suami tersebut berdosa. Ya, dia berdosa. Kenapa? Itu sama halnya dengan kita jual beli, kita bilang tunai tapi kita nggak bayar langsung. Nggak bayar langsung. Selama kita nggak bayar itu kan dosa kita, karena kita sudah sebutkan tuh tunai, nikahnya tetap sah. Ya, jadi masalah status nikah begitu, nikahnya tetap sah. Yang namun suami ini langsung wajib membayarnya karena disebutkan tuh tunai. Maharnya kredit. Sebelum diwata nggak bercerai. Dia bukan maharnya ini. Sebelum diwata, berarti tidak wajib bayar. Nggak diwata. Sebab wata wajib bayar mahar. Kak mengatai lagi anda yang publo roh teman-teman. Cari Hah? Itu tergantung perjanjian nanti misil. Misil. Tapi kalau membayar 100% seperti di akad, tidak wajib. Karena tidak mewah. Nah, itu dia. Sebentar. Ini kan ada kawan nih yang masih lajang nanti, dia kan lagi proses hijrah, proses memperbaiki diri lah. Terus di sana ada orang yang mau lamar dia, tapi yang masih istilahnya sholatnya masih bolong-bolong. Ya. Itu gimana? Misalnya kalau dari segi kan Pipiru tadi suruh cari yang Sukufur ya. sedangkan misalnya si kawan ini lagi proses untuk lagi perbaiki diri lah. Tapi dapat calon suaminya yang sholatnya kalau kita bilang masih yang sehari cuma 2 kali sholat. Itu gimana? Ya, dalam istilah mencari pasangan yang sekufur ini bukan bermakna wajib. Kalau wajib misalnya enggak seperti itu maka dosa kita. Itu istilah wajib, ya. Tapi seyogianya, sepatutnya, sewajarnya, semestinya. Kemudian istilah sih. Nah, kita cari yang sekufur supaya aman rumah tangga. Ada seorang laki-laki yang salatnya masih bolong-bolong tapi dalam proses dia memperbaiki diri, sedangkan calon istrinya adalah memang orang sudah baik, ya, maka tidak ada salahnya mereka berumah tangga, tidak apa-apa, ya. Itu termasuk kepada sekufur juga. Karena kenapa? Orang ini sudah mulai hijrah memperbaiki diri. Kecuali orang ini dalam lembah kemaksiatan. Si perempuan ini memang terlalu taat, ya, sehingga dijodohkan ataupun bukan dijodohkan. Dia cinta sama dia yang maksiat ini. Ini tidak sekufur. Seorang wali boleh menegahkannya, enggak boleh kamu nikah dengan dia. Dia itu ahli maksiat, kamu ahli ibadah. Boleh seorang wali menegahkannya. Kenapa? Karena tidak sekufur. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya tidak sudah hijrah, itu sudah mulai beribadah, sudah mulai memperbaiki diri, ini sudah sekufur. Nah, ini sudah sekufur. Asalkan jangan dia dalam lembah kemaksiatan dan si istri memang dalam ketaatan. Ini baru tidak sekufur. Nah, mana? Kalau sudah hijrah itu sudah sekufur. Ini sewajarnya, segianya, sepatutnya seperti itu disuruh dalam Islam. Silakan. Kita dapatkannya ya. Jadi ada kasus seorang perempuan itu dalam nikah dengan seorang laki-laki. Jadi setelah nikah dia baru tahu bahwa suaminya itu amalannya kurang, bahkan gaji juga nggak bisa gitu. Jadi setelah dia punya anak 2 pun belum berubah suaminya, tetap nggak bisa ngaji, tetap amalnya biasa gitu. Jadi pertanyaannya Umi, dia merasa nggak nyaman gitu dengan suami itu karena udah nggak nyambung gitu, karena dia maksudnya mungkin istri dia orang yang agak beramal gitu. Gimana penyelesaiannya itu? Bolehkah pasah? Ya. Mungkin ujungnya mungkin itu, tapi ada hal lain nggak? Begini, soal suami kita ini tidak taat, itu bukan urusan kita istri. Karena dosa suami tidak dilimpahkan kepada istri. Soal istrinya yang tidak taat, itu tanggung jawab suami. Karena dosa istri dilimpahkan kepada suami. Kewajiban mendidik adalah suami. Suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, pemimpin dalam segala hal, lebih-lebih lagi dalam rumah tangga. Jadi kalau masalah suami tidak taat,
maka tidak ada urusannya sama istri. Istri tetap wajib taat kepada suami walaupun suami ahli maksiat. Bermakna jika memang suami seperti itu, si istri boleh mengingatkan sekedar secara lemah lembut. Kalau misalnya ditolak, tidak diterima, ya sudah, biarkan saja. Ya, itu solusinya. Jangan hiraukan. Untuk mengajari secara lemah lembut boleh, asalkan jangan sampai terjadi percecokan gara-gara itu. Nah, secara lemah lembut boleh, silahkan. Ajak dia dalam kebaikan. Tidak patuh dia, biarkan sudah. Kalau mau pasah boleh, tidak boleh. Ya, tidak boleh pasah. Walaupun seorang suami itu maksiat, kita istri tetap tidak boleh pasah. Wajib kita terima. Ya, nggak ada ketentuan pasah di situ. Kalau misalnya nggak cinta lagi gara-gara dia tidak taat, pasah pun nggak boleh. Ada solusinya lain nggak? Ada. Apa solusinya? Khulu, bayar suami untuk suruh ceraikan kita, boleh. Ya, ada solusi. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ya, ya, kita lanjut. Dan lagi meminta ridha kepadanya, maka yaitulah ahli syurga. Ya, jadi sambungan tadi yang bahwa seorang istri yang baik, seorang perempuan yang baik, dia adalah mematuhi perintah Allah, taat kepada suami, serta dia merupakan adalah perempuan yang selalu diridai oleh suami. Itulah wanita ahli syurga. Yang penting kita jaga 3 hal. Kita wanita jaga 3 hal masuk surga. Kalau suami nggak cukup dengan 3 hal ya, karena dia adalah pemimpin. Kalau kita 3 hal saja kita jaga, masuk surga. Surga mana kita masuk? Surga mana-mana kesukaan kita. Mau surga pertama, surga kedua, surga ketiga, pilih mana-mana pintu yang kita sukai. Apa 3 hal yang wajib kita jaga supaya kita masuk surga mana-mana yang ingin kita masuki? Kalau laki-laki tidak boleh dia pilih mana-mana surga kesukaan dia. Saya ya Allah mau masuk surga 8, tidak boleh. Sudah tentukan itu kalau suami. Kalau istri disuruh pilih. Enak kita pilih atau kita dimasuki. Kita pilih ya. Pilih kesukaan kita. Mau pilih baju warna merah, kuning, hijau, blau, dongker, silahkan. Nah, tapi kalau ini kamu baju kuning, kadang-kadang kita suka warna biru, udah dikasih kuning, udahlah yang penting ada baju, ya. Tapi kalau disuruh pilih enak ya, kita pilih yang mana ya, enak. Paling enak mami, paling susah dipilih. Ya, kembali lagi. Jadi apa 3 hal yang perlu kita jaga supaya kita masuk surga mana-mana pintu yang kita sukai? Yang pertama adalah kita taat kepada Allah dengan mematuhi segala perintah Allah. Sembahyang, puasa. Yang kedua apa? Taat kepada suami. Ini kuncinya. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Yang ketiga apa? Pelihara kemaluan. Jangan berzina, pelihara diri. 3 hal. Apa? Yang pertama adalah taat kepada Allah, yang kedua taat kepada suami, dan yang ketiga adalah jaga kehormatan diri. Meninggal masuk surga mana-mana pintu yang kita sukai. Nah, tenang deh. Heboh sekali. Ya? Tak suami berani. Ada seorang perempuan sebelum dia menikah dia asik pacaran. Entah dia pacaran dengan suaminya itu atau dengan yang lain. Begitu dia berumah tangga, dia nggak pernah lagi dia taat kepada Allah, dia nggak pernah lagi melakukan dosa. Yang jadi pertanyaan, apakah taubatnya diterima, dosanya diampuni? Diterima dan diampuni. Itulah Allah yang Maha Pengampun. Tapi jangan bercita-cita sekarang saya berzina dulu, nanti saya taubat. Jangan cita-cita seperti itu.
Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa usia kita. Bisa jadi kita keluar dari forum ini langsung kita meninggal. Nggak tahu kita kan? Makanya jangan pernah bercita-cita dalam kemaksiatan. Seorang yang melakukan dosa, seberapapun dosa dia, sebesar apapun kesalahan dia, tetap diampuni oleh Allah dengan taubat nasuh. Jadi semua dosa yang dilakukan semasa dia belum menikah diampuni semua oleh Allah. Dengan dia taubat nasuha, dia berjanji yang pertama dia menyesali karena dia sudah misalnya dia sudah berzina, dia menyesali. Lepas itu dia adalah berjanji tidak akan mengulangi lagi akan zina tersebut. Setelah itu dia ada tekad dalam hatinya untuk terus memperbaiki diri. Sudah diterima. Makanya paling gampang kita minta maaf sama Allah. Kita minta ampun sama Allah. Karena Allah tidak pelit. Paling susah kita minta maaf sama manusia. Karena manusia itu pelit. Dalam hubungan ini ada dua. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah gampang minta maaf. Karena Allah Al-Ghafur. Sekarang ini maaf ya, ini kan termasuk 3 hal itu kan memelihara diri. Sekarang kita bilang banyaklah perempuan yang memamerkan diri di Instagram, di Facebook, apa tidak termasuk dalam termasuk berzina juga itu. Ya. Baik, zina ini ada 2. Ya. Yang pertama zina besar. Yang kedua zina kecil. Ya. Seorang yang dikatakan zina yang besar, zina yang kecil dulu, zina yang besar dulu. Seorang yang dikatakan zina yang besar, yang kena had zina adalah jika sudah terjadi dukhul. Selain daripada terjadi dukhul, ya, di dalam kubur atau dubur, maka itu bukan zina besar. Titik, bukan zina besar. Lantas bagaimana dengan orang ciuman? Bagaimana dengan orang pacaran? Bagaimana dengan orang pegang-pegangan? Apakah itu bukan zina? Zina. Zina kecil. Jangan pernah memandang enteng, memandang rendah hal yang dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Ya, makanya disuruh pelihara di situ. Seorang yang pacaran itu zina kecil. Apabila tidak terjadi dukhul. Apabila sudah terjadi itu yang zina besar, yang kena had. Ya, yang kena had zina. Misalnya ada seorang sudah melakukan zina. Ya, sudah melakukan zina. Dia ingin taubat tanpa dicambuk. Itu ya, karena hukum zina kan bagi yang muhsin yaitu dirajam, bagi ghairul muhsin yaitu dicambuk. Ya. Misalnya dia telah melakukan zina. Dia enggak dicambuk dia. Takut dicambuk entah apalah, pokoknya dia enggak mau dicambuk. Dia menyesal sekali. Bagaimana ya Allah ya Tuhanku, saya telah berzina. Apakah dengan dia tidak dicambuk Allah tidak akan menerima taubat dia? 3 hal yang wajib dilakukan saat kita betul-betul taubat nasuha daripada zina. Yang pertama menyesali. Yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga adalah jangan bilang sama siapa-siapa bahwa antum pernah berzina. Kalau bilang, kalau kita beberkan, orang yang dengar tersebut harus mencambuknya. Qadhi harus mencambuknya. Ini syariat Islam. Tapi kalau kita diam, jangan bilang sama siapa-siapa, kita berdoa kepada Allah, kita menyesali pada Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita berjanji pada Allah, insya Allah, mudah-mudahan kita berharap dosa itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah bilang, ya, tidak boleh lagi seperti itu, harus cambuk. Konsepnya, jangan bilang siapa. Ya, kalau misalnya sudah terlanjur. Ya. Jadi orang yang main TikTok misalnya, ya, main TikTok itu dosa juga. Dosa apa? Dosa zina apa? Zina mata bagi siapa? Bagi yang melihatnya, bagi yang menahannya. Dosa orang melihat, orang yang ditahan lihat itu sama, ya. Karena saya lihat sekarang, saya tidak ada aplikasi TikTok, nggak ada di HP saya. Ya, saya cuma melihat-lihat yang bahwa TikTok itu joget-joget.
di depan kamera sambil menyanyi. Yang nyanyi itu bukan suara sendiri, suara orang. Ya. Dengan hal tersebut, siapapun yang melihatnya bisa jadi tertarik dengan jogetannya. Inilah yang terjadi. Inilah yang merupakan dosa. Inilah dosa mata. Jadi itu zina apa? Zina kecil. Kalau TikToknya misalnya nyampaikan yang apa itu ya, tentang Islami, Beda TikToknya gimana? Maksudnya begini, bukankah TikTok itu nyanyi-nyanyi cuma yang nggak ada manfaat? Yang nggak manfaat kan? Ada manfaat juga. Berarti begini dia, kalau TikToknya joget-joget yang tidak manfaat, berarti itu dosa. Kalau TikToknya yang bagus-bagus, yang bermanfaat, itu tidak dosa. Benar betul. Ya? Wajah yang contoh mana? Hai. Lu buka contoh. Long. Idana nak temu buat pak Facebook. Dia bukan ada sah. Lu buka dosa ronya nominya. Lu muka bawa apa? Dia muka bawa wajah. Dua wajah apa muka? Dua wajah apa? Ya, dosa ronya Umi. Ya, yang dosa apabila menimbulkan syahwat orang. Dan yang kita nampakkan itu bukan hal yang biasa nampak. Hai muka ada rumahnya biasa nampak. Biasa nampak. Nyo di rumah badan-badan dah goyang-goyang ke TikTok contoh sih. Yang dosa. Ya, yang dosa. Tapi mayat dua wajah mesti lagi long semua bu. Kan? Dua wajah dia jaronya. Long semua bu. Yang dosa orang umi pengen pakai cadar umi. InsyaAllah cadar itu bagus. InsyaAllah akan dapat pakai. Ya, insyaAllah akan dapat pakai. Dan tak terima pun kritikan. Dan kritikan banyak. Harus pakai cadar. Apakah berdosa atas nama adunan hanya menimbul syahwat gaubnya lagi yang semubut. Ya, semubut hanya menerangkan agama. Hana mutala. Karena dalam hal melihat aurat, kembali lagi dalam kitab Iyannah, agak lembegah peronyaan. Ada yang langsung kita lihat. Ada yang melalui pantulan. HP pantulan. Bukan asli barang. Ya, bukan aslang bari. Tapi pantulan. Yang dosa, misalnya saya laki-laki saya melihat ini wajah-wajah ini langsung saya lihat. Nah, ini dosa apabila saya timbul syahwat. Tapi kalau sudah pantulan, misalnya saya mengajar, tapi ini semua orang di HP misalnya. Saya laki-laki, sini orang di HP ini semua. Nah masalah karena itu pantu. Bahkan kepada dalam kitab Iyannah, tahu rinang hana tahu baca racun men, hana talak. Betul luragan. Cermen beraya hanan. Nau rinang kena tahu baca Pak Liko. Belum paling dosa. Baca cermen macam. Itu pantulan. Yang sabar lagi tahu urung lampi. Air itu kan jernih, nampak bayangannya. Kita di bawah kita lihat air. Ada laki-laki di atas nggak pakai baju, nampak kita di dalam air. Nggak boleh apa lihat aja. Jangan melihat ke atas langsung. Itu pantulan. Jadi walau masalah kalian wajah melalui HP, ya, baik berupa Facebook, TikTok, YouTube dan segala macam. Apabila hal itu tidak membawa kepada fitnah, yaitu nampak-nampak yang aurat, maka ada masalah. Karena itu pantu. Tapi kalau sudah glamornya, maaf lah kita pegang, nonton film yang tidak bagus di HP, itu dosa. Karena apa? Karena kita timbul syahwat sangat melihatnya, walaupun itu pantu haram. Kita nggak tahu misalnya gini, misalnya kan kita kemudian peraturan gitu ya, kita kan masukkan wajah gitu, kita kan nggak tahu
Kita nggak ada rencana nih menimbulkan syahwat, tapi kita nggak tahu orang lain pemikiran orang itu. Jadi kayak mana? Makanya boleh nampak yang biasa nampak. Wajah dan telapak tangan. Boleh nampak yang biasa nampak. Soal kadai kau dihukum kam tanya galak hai depan. Ya? Yang biasa nampak yang umum saja. Ada mungkin sebagian yang cuma kam lihat cuma kam galak. Itu sebagian. Ya? Yang penting boleh nampak yang biasa nampak. Baik kau baca singletnya pulmah kenan. Yang haram. Yang sebagaimana TikTok misalnya nak lu uji ladum lalagyan ladum. Nah lalagyan. TikTok oh. Ya, nama salah yan. Ya, nama salah yan. Ada yang head kah? Sebagian orang mengambil ikut. Terpegah meno pemahaman ini ikut sehingga timbullah pemahaman. Nyan manu bipala kelu. Nam salah ilong le pala lu. Biarkan sudah. Kan ada promonya. Ikun tayang meno ikun ke demo yang penting innamal amalu binniyat tayang. Ipegah tayang meno apa bita mafala kita tayang. Dia lu na pala kamu pun na pala ikun ke tayang lo. Pohek dia nama. Ya. Ya, ampan itulah kira-kira ya. Enggak pertanyaan?